Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Suhud Kustoyo, CGP Angkatan 4 SMP Negeri 1 akan menjelaskan koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Apa pengaruh Patra Triloka terhadap pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Pratap Triloka merupakan 3 asas pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Ketiga asas pendidikan tersebut adalah ing ngarsa sung tulodo, ing matya mangun karso, dan tutwuri handayani. Asas ing ngarsa sung tulodo yang berarti di depan memberi teladan, memberi pengaruh pada pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu seorang guru hendaknya memberi contoh, menjadi teladan dan panutan bagi murid dalam mengambil keputusan. Untuk menganalisis situasi yang dihadapi, guru menggunakan karsa yang dimilikinya atau berusaha dengan keras. Asas ing madya mangun karso yang diterapkan berpengaruh pada bagaimana guru menumbuhkan usaha murid untuk mengambil keputusan atas situasi yang dihadapinya. Untuk melatih murid mengambil keputusan, guru dapat menuntun murid agar keputusan yang diambil sesuai dengan nilai kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Menuntun murid mengambil keputusan merupakan penerapan asas tutwuri handayani. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini, berdampak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, Pratap Triloka sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seseorang pendidik tentunya adalah nilai kebaikan, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, toleransi, gotong royong, dan nilai kebaikan lainnya. Nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang paling kita hargai dalam hidup dan sangat berpengaruh pada pembentukan karakter, perilaku, dan membimbing dalam kita mengambil sebuah keputusan. Sebagai guru penggerak, tentunya ada beberapa nilai yang harus dipegang seperti nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, motivatif, dan berpihak pada murid. Untuk dapat mengambil keputusan yang tepat diperlukan nilai-nilai atau prinsip pendekatan dan langkah-langkah yang benar, sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan yang paling tepat dengan resiko yang paling minimum bagi semua pihak, terutama bagi kepentingan pada anak didik kita. Untuk membuat keputusan yang berbasis etika, diperlukan kesamaan visi, budaya, dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi, sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan akan lebih jelas. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut efektif? Jelaskan. Pembimbing yang telah dilakukan oleh pendamping atau fasilitator telah membantu saya berlatih mengevaluasi keputusan yang telah saya ambil. Apakah keputusan tersebut sudah berpihak pada murid? Apakah sudah sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal? Apakah keputusan yang diambil bermanfaat untuk banyak orang? Dan apakah keputusan yang diambil tersebut dapat dipertanggungjawabkan? Seorang pendidik harus mampu mengetahui dan memahami kebutuhan belajar serta kondisi sosial dan emosional dari muridnya. Seorang siswa harus mampu menyelesaikan permasalahan dalam belajarnya. Pentingnya pendekatan coaching dilaksanakan oleh guru, karena guru dalam hal ini sebagai coach akan menggali potensi yang dimiliki oleh muridnya dengan memberi pertanyaan pematik sehingga murid dapat menemukan potensi yang terpendam dalam dirinya
untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam melaksanakan proses pendidikan. Pendidik dalam hal ini guru harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar muridnya serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri, self-awareness, pengelolaan diri, self-management, kesadaran sosial, social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial atau relationship skill. Sehingga diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan secara sadar penuh atau mindful, terutama sadar dalam berbagai pilihan, konsekuensi yang akan terjadi dan meminimalisir kesalahan dalam mengambil keputusan. Proses pengambilan keputusan membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil, karena tidak ada keputusan yang bisa sepenuhnya mengakomodir seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Namun, tujuan utama pengambilan selalu pada kepentingan dan keberpihakan pada anak didik. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Nilai-nilai yang dianut seorang pendidik berpengaruh dalam pengambilan keputusan apakah permasalahan tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral. Seorang pendidik akan dapat mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab melalui berbagai pertimbangan dan langkah-langkah pengambilan dan pengujian sebuah keputusan terkait permasalahan yang terjadi. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita sering dihadapkan pada situasi di mana kita diharuskan mengambil suatu keputusan. Namun terkadang dalam pengambilan keputusan terutama pada situasi dilema etika, kita masih kesulitan, misalnya lingkungan yang kurang mendukung, bertentangan dengan peraturan, pemimpin tidak memberikan kepercayaan karena merasa lebih berwenang dan meyakinkan orang lain bahwa keputusan yang diambil sudah tepat. Perbedaan cara pandang serta adanya opsi benar lawan benar atau sama-sama benar untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali terlebih dahulu kasus yang terjadi. Apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral? Jika kasus tersebut merupakan dilema etika, sebelum mengambil sebuah keputusan, kita harus mampu menganalisis pengambilan keputusan berdasarkan pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sehingga hasil keputusan yang kita ambil mampu menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman untuk muridnya. Intinya, pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus-kasus pada masalah moral dan etika hanya dapat dicapai jika dilakukan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dapat dipastikan bahwa jika pengambilan keputusan dilakukan secara akurat melalui proses analisis kasus yang cermat dan sesuai dengan 9 langkah tersebut, maka keputusan tersebut diyakini akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Maka hal tersebut akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Selanjutnya, apakah kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus ini
Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan dalam mengambil keputusan pada umumnya karena adanya senioritas, adanya perasaan lebih dominan, adanya minoritas melawan mayoritas. Kemudian untuk sesama rekan guru, adanya nilai-nilai kesetiakawanan yang masih kental dalam budaya di lingkungan menimbulkan rasa kasihan lebih dominan dan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memberikan murid-murid kita? Sebagai seorang pendidik, saya merasa terbantu dengan penjelasan materi modul 3.1 terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Karena sebelumnya kita sering menemukan dilema namun kita belum bisa menyelesaikan permasalahan dengan mengambil sebuah keputusan dengan tepat. Dengan semua materi yang telah dipelajari dari modul 3.1 ini, maka kita mengambil keputusan harus memperhatikan beberapa hal yang penting terkait 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Maka, keputusan yang kita ambil akan berdampak baik pada murid karena pada dasarnya tujuan pembelajaran adalah dapat memberikan keselamatan dan kebahagiaan. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan ke depan murid-muridnya. Untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita benar memperhatikan kebutuhan belajar murid. Jika keputusan yang kita ambil sudah mempertimbangkan kebutuhan murid, maka murid akan dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya. Dan kita sebagai pemimpin pembelajaran dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya dan menuntun murid dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga keputusan kita dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan dari murid di masa depan nantinya. Pendidik yang mampu mengambil keputusan secara tepat akan memberikan dampak proses pembelajaran, sehingga mampu menciptakan well-being murid untuk masa depan yang lebih baik. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari pembelajaran modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran terkait dengan modul-modul yang telah kita pelajari sebelumnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan untuk memerdekakan murid dalam belajar. Sebagaimana dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bertujuan menuntun segala proses dan kodrat anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan belajar, baik untuk dirinya sendiri, sekolah maupun masyarakat. Dalam melaksanakan proses pendidikan, seorang pendidik harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar muridnya, serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik, maka keterampilan coaching akan membantu kita sebagai pemimpin pelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan berbagai opsi dalam pengambilan keputusan. Terima kasih telah menyaksikan video koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran.